Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Di dalam menjalani kehidupan ini, kita harus yakin bahwasanya dunia ini bukanlah tempat tinggal yang sesungguhnya. Karena dunia pada hakikatnya merupakan jembatan yang akan menghubungkan kita dari dunia menuju hari akhirat. Dunia adalah tempat kita bercocok tanam, menanam amal kebajikan yang akan kita panen tentunya nanti di akhirat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia merupakan tempat bercocok tanam, merupakan sawah ladang, tempat menanam kebajikan, dan akhiratlah tempat kita memperoleh hasil yang sudah kita tanam selama hidup di dunia. Dan tentu saja setiap gerak-gerik langkah yang kita kerjakan selama hidup di dunia pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah jelas diterangkan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 93. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Allah akan menjadikan semua manusia menjadi umat yang bersatu padu, Muslim semuanya. Walakin yudhillu may yasha, akan tetapi Allah yudhillu may yasha, menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya. Wa yahdi may yasha, dan Allah memberikan petunjuk ke dalam orang-orang, ke dalam hati orang-orang yang dikehendakinya. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Inilah poin dari yang akan saya sampaikan. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan pasti sungguh kalian akan ditanya terhadap apa yang telah kalian kerjakan selama hidup di dunia ini. Di dalam akhir ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gamblangnya menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan sungguh pasti kalian akan ditanya terhadap gerak-gerik langkah kaki yang telah kalian kerjakan selama hidup di dunia. Setidaknya berdasarkan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita nanti di akhirat kelak. Dan sekecil apapun perbuatan kita, pasti itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, yang sekecil biji zarah, niscaya dia akan menemukan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar atau sekecil biji zarah, niscaya dia pun akan mendapatkan balasannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Baik, saya akan melanjutkan
yaitu ada 4 hal yang menjadi pertanyaan pokok yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin." Tidak akan melangkah kaki seorang hamba pada hari kiamat, melainkan pasti dia akan ditanya tentang 4 hal. Yang pertama adalah an umurihi fima afnah. Yang akan ditanya adalah terkait dengan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan ditanyakan pertama kali adalah terkait dengan umur, anugerah usia yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita habiskan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita menghabiskannya untuk senantiasa taat, takwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah malah sebaliknya, kita malah menggunakan umur tersebut untuk bermaksiat, menumpuk-numpuk dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat masyhur. Doa tersebut berbunyi, Allahumma ja'alna mimman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya Allah, golongkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang dipanjangkan umurnya dan senantiasa melaksanakan ketaatan kepadamu. Wala taj'alna mimman tala umruhu wa sa'a amaluh. Dan janganlah golongkan kami ke dalam golongan hamba-Mu yang dipanjangkan umurnya, akan tetapi senantiasa berbuat keburukan dan kemaksiatan di hadapan-Mu ya Allah. Wal'iyadu billah. Pertanyaan kedua yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak adalah wa'an syababihi fima ablah, yaitu terkait dengan masa muda kita. Fima ablah, untuk apa kita habiskan masa muda kita selama hidup di dunia? Padahal masa muda adalah usia yang sangat-sangat luar biasa. Masa muda adalah penentu daripada kehidupan kita untuk selanjutnya. Masa muda adalah cerminan dari masa depan yang akan kita raih di kemudian hari. Jikalau masa muda kita habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu pengetahuan, untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya di usia kita yang semakin tua, kita akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jikalau usia muda kita pergunakan untuk bermaksiat, untuk menumpuk-numpuk dosa, untuk berjudi, untuk minum minuman keras, untuk berzina dan lain sebagainya, niscaya di kehidupan kita ketika kita tua, itulah yang akan menjadi kebiasaan yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Oleh karena itu, itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 hambatan yang akan menghambat kalian untuk beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satunya adalah masa muda. Pergunakanlah masa muda sebelum datangnya masa tua kalian. Karena masa muda ini adalah
usia yang sangat produktif untuk melaksanakan suatu kebajikan. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan masa muda kita kelak di hari kiamat. Untuk apa kita habiskan masa muda yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Pertanyaan yang ketiga yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita nanti di akhirat adalah an malihi, terkait dengan harta benda yang kita miliki. Min aina tasabah wa fima anfaqah. Dari mana harta tersebut kita memperolehnya dan kemana harta tersebut kita belanjakan. Di dalam pertanyaan yang ketiga ini Allah menanyakan tentang dua hal, yaitu yang pertama, dari mana harta tersebut kita peroleh dan kemana harta tersebut kita pergunakan atau kita belanjakan. Maka dua hal tersebut harus betul-betul kita perhatikan. Dari mana harta tersebut kita dapatkan. Jangan sampai kita mendapatkan harta tersebut dari jalan atau dengan cara yang tidak baik. Lebih-lebih dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, "Ma nabata minal harami fannaru aula bih." Setiap tubuh atau jasad, bagian mana saja dari tubuh kita yang tumbuh dari makanan yang haram, fannaru aula bih, maka tempat kembalinya adalah ke dalam api neraka yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memakan makanan dari jalan yang haram, dari berjudi, mencuri, merampok, membegal dan lain sebagainya. Kemudian makanan itu kita makan, masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian makanan tersebut menjadi darah, menjadi segumpal daging dan menjadi anggota tubuh kita menjadi besar, menjadi lemak dan lain sebagainya. Maka tempat kembali yang akan disiapkan tubuh kita nantinya di akhirat kelak adalah tentunya akan dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Wa ila aina anfaqah. Pertanyaan selanjutnya adalah kemana harta tersebut kita belanjakan? Apakah kita mempergunakannya untuk melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah dengan harta yang kita miliki, dengan cara menginfakkan harta tersebut di jalan Allah, memberikannya sebagian harta yang kita miliki kepada anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya. Lebih-lebih jikalau kita mau membangun tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren dan lain sebagainya, yang dimana hal tersebut akan menjadi amal jariah bagi kita yang pahalanya akan terus mengalir sekalipun kita sudah berada di dalam kubur. Karena itu adalah salah satu amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya kepada kita sekalipun kita sudah tidak ada di dunia ini. Subhanallah. Man bana masjidan lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di jalan Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu baitan fil jannah. Niscaya Allah akan membangunkan baginya sebuah istana yang sangat megah. Allah akan membangunkan baginya sebuah istana yang sangat indah nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Pertanyaan yang keempat
dan tentu saja ini menjadi pertanyaan yang terakhir yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Wa an ilmihi madza amila fih, yaitu terkait dengan ilmu yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. Madza amila fih, untuk apa kita pergunakan ilmu yang telah dititipkan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ilmu tersebut kita gunakan untuk beribadah, untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui dan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, ataukah kita menggunakan ilmu tersebut untuk menipu orang lain, untuk mengolok-olok orang lain, untuk berdebat, mencari kesalahan orang lain dan membenarkan diri kita. Wal'iyadzubillah. Karena para ulama di dalam nasihatnya mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, tidak ada manfaatnya sama sekali. Al-ilmu bila amalin kal jasadi bila ruhin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan tubuh tanpa ruh. Ya, tentu saja tubuh jasad tanpa ada ruh di dalamnya, maka dia hanya sebuah bangkai yang tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam firman-Nya, menegaskan bahwasanya ilmu yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah hanya sedikit, secuil dari ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian dititipkan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala illa qalil, kecuali ilmu tersebut hanya sedikit dibandingkan dengan keluasan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dengan mengingat dan memahami 4 pertanyaan pokok yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, mudah-mudahan kita semakin termotivasi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul memperhatikan 4 hal tersebut. Yang pertama terkait dengan umur, dan yang kedua terkait dengan masa muda, yang ketiga terkait dengan harta benda, dan yang terakhir terkait dengan ilmu yang kita miliki. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ilmu tersebut, keempat hal tersebut, dan mudah-mudahan kita dimasukkan dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang panjang usianya, yang tinggi ilmunya, yang banyak hartanya, kemudian bisa memanfaatkan usia kita untuk taat dan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.